Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Ya di sini di channel Mahdi Bahtiar. Oke, kita akan membahas soal latihan ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat madrasah sanawiyah. Nomor 21 sampai 24. Nomor 21. Pada gambar di samping O adalah titik pusat lingkaran. Mana ini? Titik pusat lingkaran ini O-nya. Jika besar COD 100 derajat. COD 100 derajat di sini ya nih. Ini besarnya 100 derajat. Maka besar sudut ABD adalah yang mana nih? Yang ABD yang ini nih. ABD. Berarti di sini nih ABD adanya di sini ABD berapa derajat? Ya kita lihat. Nah, sekarang dikasih garis merah. ABD ini adalah namanya sudut keliling. Sudut ABD adalah sudut keliling ya. Kenapa dikatakan sudut keliling? Karena sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Ini AB tali busur, ini juga BD tali busur. Tali busur ketemu dua-duanya menjadi ada sudut di situ, namanya sudut keliling. Oke, ini sudut keliling. Sekarang yang kedua. Nah, ini dia. AOD, AOD, AOD. Sudut AOD adalah sudut pusat. Sudut pusat itu sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. AO jari-jari, OD juga jari-jari. Nah, antara dua buah jari-jari ada sudut namanya sudut pusat. AOD berarti sudut pusat. Oke, sekarang ini sudut ABD, sudut keliling, sudut AOD, sudut pusat. Itu menghadap busur yang sama. Menghadap masing-masing menghadap busur AD. ABD menghadap busur AD. AOD menghadap busur AD. Jadi sama-sama menghadap busur yang sama. Kalau sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, ada hubungan. Hubungannya yaitu sudut pusat besarnya 2 kali dari sudut keliling. Nah, AOD sudut pusat besarnya 2 kali dari sudut ABD, sudut keliling gitu ya. AOD di situ berapa derajat? 80 derajat. Berarti ABD ya 40 derajat. Ini sini ya, AOD itu yang ini nih. AOD 80 derajat, ABD berarti 40 derajat ya. Kan 80 itu 2 kali dari 40. Jadi kalau AOD 80, ABD-nya 40. Berarti kalau ABD itu setengahnya dari AOD. Kalau AOD 2 kalinya, kalau ABD berarti setengahnya. Setengah dari 80 ya 40. Berarti 40 derajat. Di sini 80, di sini 40 setengahnya ya. AOD besarnya 2 kali dari ABD, ABD maka setengahnya dari AOD. Setengahnya dari 80 adalah 40. Nah, 40 udah ada jawabannya nih. Kan ditanya ABD, sudut ABD yang ini, ABD ini yang ini. 40 derajat. Jawabannya adalah B gitu ya. Udah beres sih. Cuma masalahnya dari mana ini 80 derajat? Dari mana? Karena besar sudut COD 100 derajat. Ini nih. Di sini 100 derajat. Nah, ini kan sudut lurus nih. C ke O ke A itu lurus, sudut lurus. Sudut lurus berjumlah 180 derajat. Kalau di sini 100 derajat ya berarti di sini tinggal 80 sisanya ya. Itu dapat 80. Jadi 100 kemudian 80 kemudian di sini setengah dari 80 yaitu 40.
Oke, itu nomor 21. Mudah-mudahan dipaham, dimengerti. Nomor 22, tabel di atas adalah data nilai matematika di suatu kelas. Nah, ini zaman dulu nih, nilai masih nilai satuan ya. Kalau sekarang mah nilai puluhan. Nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, berarti nilai paling besar nilai 10. Frekuensi 4. Ini maksudnya frekuensi itu apa? Frekuensi itu berarti banyak siswanya ya, banyak siswa dari masing-masing ini, masing-masing nilai gitu ya. Banyak siswa yang mempunyai nilai lebih dari rata-rata sebanyak berapa? Oke, kita lihat dulu. Rata-rata itu caranya adalah rumusnya jumlah nilai dibagi frekuensi. Jumlah nilai. Jumlah nilai itu ya dijumlahkan nilai-nilainya. Nilai 5 kan ada sebanyak 4. Jadi tinggal dikalikan ini maksudnya ya. Jadi 25 kali 4 gitu ya. 66 kali 10. 98, 7 kali 14. Kemudian di sini anak hilang 88 kali 10. Terakhir 9 kali 2, 18. Itu adalah jumlah nilai. Ini belum dijumlah tapi ya. Ini jadi pertama kalikan dulu. 5 kali 4, 20. 6 kali 10, 60. 7 kali 14, 98. 8 kali 10, 80. 9 kali 2, 18. Baru dijumlahkan. Jumlah nilainya. Nah, yang ini ya, 20 tambah 40, 60 tambah 98, yang ini ya, tambah 80 tambah 18, dibagi dengan frekuensinya, dijumlahkan, 4 tambah 10 tambah 14 tambah 10 tambah 2. Ya udah, tinggal dijumlahkan. 276 ya, yang atas tuh pembilang 276, penyebut 40. 4 tambah 10, 14 tambah 14, 28. Tambah 10, 38. Tambah 2, 40. Jadi 40. 276 dibagi 40 dapat berapa? Kalau 280 dibagi 40 dapat 70 ya. 70. Nah, ini kurang 4 nih. Berarti kurang 1. Bukan dapat 70, maaf. 270. 280 bagi 40 itu dapat 7 ya. Dapat 7. Ini kurang 4. Berarti dapat kurang 0,1. Jadi 6,9. Nah, cari bagi cara biasa aja. Bagi kurung. Jadi rata-ratanya adalah 6,9. Pertanyaannya, banyak siswa yang mempunyai nilai lebih dari rata-rata. Nilai lebih dari rata-rata berarti nilai yang lebih dari 6,9. Nilai lebih dari rata-rata berarti lebih dari 6,9. Berarti mulai dari nilai 7 ya. Nilai 7 ada 14. Kemudian nilai 8 ada 10. Kemudian nilai 9 ada 2. Udah, nggak ada nilai 10 kan. Ya udah, 14 tambah 10, 24 tambah 2, 26. Jadi banyak siswa yang mempunyai nilai lebih dari rata-rata adalah 26. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ya, ini soal berarti soal mudah ya. Soal sedang lah. Harus teliti aja ini cara mengalihkannya, cara menjumlahnya, cara membaginya. Kemudian nomor 23. Nah, ini soal mudah.
Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran dinamakan A. Tembereng, B. Juring lingkaran, C. Diameter lingkaran, D. Apotema. Kita lihat lingkaran, titik pusat adalah titik yang berada di pusat lingkaran nih, titik pusat. Kemudian jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran. Ini titik pusat dihubungkan sampai tepi lingkaran, namanya jari-jari. Jari-jari. Kemudian diameter adalah garis yang menghubungkan kedua tepi lingkaran dan melalui titik pusat. Tepi dihubungkan ke tepi melalui titik pusat, namanya adalah diameter. Itu ya, diameter. Nah, kita teruskan. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua tepi lingkaran. Nah, kalau tepi lingkaran dihubungkan tanpa melalui titik pusat, namanya tali busur. Jadi tali busur mah banyak. Bisa di mana saja, asal jangan di sini. Asal jangan melalui titik pusat. Kalau melalui titik pusat namanya diameter. Kemudian apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Ini titik pusat dihubungkan ke tali busur. Namanya apotema. Jadi ini apotema ya. Apotema yang warna biru. Apotema warna biru. Kemudian busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Ini garis melengkung, ini namanya busur lingkaran. Nah, ini busur lingkaran kecil nih, garis lengkungnya yang kecil, yang pendek ini. Ada garis lingkaran besar atau busur lingkaran besar nih, yang ini nih. Panjang. Stop. Sampai di situ namanya apa tuh? Garis busur lingkaran besar. Kemudian ada tembereng. Nah, ini tembereng yang diarsir-arsir. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh tali. Mana tali? Nah, ini nih tali busur dan busur lingkaran. Ini nih. Jadi daerah ini namanya tembereng. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Ini jari-jari satu. Kemudian ini jari-jari yang kedua. Antara dua buah jari-jari ini dan busur lingkaran ada daerah namanya adalah juring. Jadi ini namanya juring. Oke, pertanyaannya daerah yang pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ya, ini tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini nih ya. Tali busur. Tuh, ada kata-katanya tali busur. Ini busur lingkaran. Berarti daerahnya adalah tembereng ya. Boleh di atas seperti ini, boleh seperti ini di bawah. Nah, berarti namanya adalah tembereng. Jawabannya tembereng berarti ya. Oke. Nomor 23 seperti itu. Mudah. Sekarang nomor 24. Luas selimut kerucut yang berdiameter 10 cm dan tinggi 12 cm adalah. Ini kerucut. Kerucut diameter, ini diameter ya. Diameter tuh yang tadi tuh diameter. Garis yang melalui titik pusat. Garis yang menghubungkan kedua tepi lingkaran dan melalui titik pusat ini diameter nih 10 cm. Tinggi 12 cm. Ditanya luas selimut kerucut. Kita pindahkan gambarnya ke sini. 12 cm. 12 cm. 12 cm. 12 cm bukan 12 meter, ini 12 meter salah. 12 cm. Salah nulis, mohon maaf.
Nah ini 5 cm ya, ini 5 cm karena setengahnya dari 10, ini 10 berarti ini dari sini ke sini setengahnya yaitu 5 cm. Nah ini S. S itu maksudnya panjang garis pelukis ini nih. Ini garis pelukis itu S. Jadi di sini S. Dingin dong, enggak ya? Itu mah huruf S, bukan S dalam arti sebenarnya benda. Benda yang dingin, bukan. Berarti pakai rumus Pitagoras, mencari S-nya dikuadratkan ditambah ya. Karena S adalah sisi miring yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti ditambah rumus Pitagorasnya. 12 cm ini salah ya, mohon maaf ini cm. 12 cm kuadrat ditambah 5 cm kuadrat. 12 kali 12 144. 25 kali 5 25. Tinggal ditambahkan 169. 144 tambah 25 itu 169. Satuannya cm kuadrat. Diakarkan. S sama dengan akar dari 169 cm kuadrat. Tentu saja 13. 13 kali 13, 169. Nah, jadi S-nya adalah 13 cm. Luas selimut itu PRS. Pi-nya ini 3,14. Bacanya bukan 3,14 ya, 3,14. R, jari-jarinya ini 5 cm. S-nya 13 kan ini. S 13 cm. Ya udah, luas selimut sama dengan 3,14 dikali 5 cm dikali 13 cm. Tinggal dikalikan. Dua angka di belakang koma. Tapi ini dibulatkan. Jadi ini cuma satu angka di belakang koma. Karena ujungnya adalah 0. Jadi harusnya 204,10. Tinggal dikalikannya ini ya. 3,14 kali 5 itu berapa? 15,7. 0 kali 13 204,10 atau 204,1. cm kali cm kuadrat. Berarti jawabannya adalah kok A sih? C, ini kesalahan lagi. Ini C jawabannya ya. Ini salah 2 kali. Di sini harusnya cm malah meter. Di sini harusnya C malah A. Mau diperbaiki nanti. Sekarang kita teruskan. Udah beres ini ya. Karena kan 4 soal. Ini adalah bagian ke berapa? Ke-8. Pembahasan soal. Bagian ke-6 ya. Bagian ke-6 yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Nah, itu saja yang dibahas di channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa memberikan inspirasi. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.